warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada pagi hari ini saya akan sedikit bercerita tentang usaha pertanian saya, usaha dan karir saya. Banyak menyangkut tentang usaha saya, guys. Oke, pada pagi hari saya akan sedikit bercerita. Alhamdulillah untuk tanaman pare saya sudah selesai dan kita juga lagi proses penyiapan untuk tanaman pare lagi, guys. Jadi alhamdulillah untuk musim kemarin separuh dari keuntungan pare saya sudah bisa belanjakan untuk beli motor yang di belakang ini, guys. Alhamdulillah, ini walaupun VR tapi ini motornya yang saya idam-idamkan, guys. Oke guys, alhamdulillah hasil dari tanaman pare saya kemarin sudah saya bisa untuk tanam ulang lagi dan untuk beli properti alat pertanian untuk penunjang pertanian, dan sebagian sudah saya sisihkan untuk beli pupuk dan obat-obatan insektisida, fungisida, dan pupuk kandang kemarin yang sudah kita bongkar dari kandang ayam ataupun dari kohe ayam yang sudah bercampur dengan dolomit. Kita kemarin sudah belanjakan kurang lebih 1.500 kantong, guys. Alhamdulillah kita sudah belanja 1.500 kantong, sudah belanja obat-obatan insektisida, fungisida, dan kita sudah gunakan juga atau kita udah kita belanjakan juga untuk beli mesin satu dan juga untuk beli paralon, guys, untuk penunjang sarana prasarana. Jadi di pertanian itu kita kalau membelanjakan uang itu nggak ada habisnya, guys, karena itu menyesuaikan dengan keuangan kita, guys. Jadi karena saya berawal dari bisa dikatakan dari nol, alhamdulillah sampai sekarang saya bisa berkembang dengan usaha saya sendiri dan hasil keringat saya sendiri dan pola pikir saya sendiri dan mindset saya sendiri. Jadi saya sedikit bercerita agar saya bisa memotivasi kalian semua agar bisa sukses dan bisa berkembang. Bagaimana kita memanfaatkan uang kita agar tidak habis ataupun mengelola keuangan kita. Jangan sampai punya uang tapi kita boros dan tidak bisa mengelola keuangan kita, guys. Jadi di sini kalau bisa itu kita harus ada usaha untuk mendatangkan uang, guys, bukan ada uang untuk mendatangkan usaha, guys. Jadi kita untuk bercerita sedikit, jadi usaha saya itu yang pertama dulu saya itu bantu orang tua. Dari bantu orang tua saya menyisihkan uang 500.000, 1 juta, 2 juta. Dulu saya ceritanya saya udah punya usaha peternakan tapi saya kurang cocok dan akhirnya saya gulung tikar, guys. Setelah gulung tikar saya bantu orang tua lagi, guys, dan saya punya keinginan untuk mengikuti yang kerja di tempat saya itu. Ternyata dia petani, guys, tapi dia bertaninya ibaratnya cuma musim-musim tertentu. Jadi dia juga tanam pare, tanam cabe. Nah terus saya iseng-iseng saya pengen diajarin sama yang bekerja di tempat ibu saya, guys. Jadi saya belajar dari pekerja ataupun orang kerja yang bekerja di tempat saya atau di usaha orang tua saya, dan saya mencoba menanam cabai, guys. Pertama kali saya menanam cabai, saya diarahkan dari awal sampai selesai, dan alhamdulillah di periode pertama ataupun di pertama saya tanam dengan bantuan teman-teman kerja saya, alhamdulillah sukses, guys. Saya pertama tanam itu tanam cabai hijau, cabai sayur, guys. Pertama tanaman alhamdulillah harganya tembus 22.000 per kilogram. Jadi saya dulu itu boros, guys, kurang lebih habis 2 juta lebih. Alhamdulillah saya dapat total kurang lebih uang 9 juta, guys. Setelah itu saya kembangkan lagi dan saya beralih ke lahan sebelah. Ternyata nggak semudah dibayangkan, guys. Jadi posisinya ada sedikit kendala ataupun tidak lancar sesuai saya bayangkan, guys. Nah, setelah 2 kali tanam, akhirnya yang ketiga saya bisa mengamati dan saya bisa belajar lagi, guys. Jadi setelah kedua kali saya itu beratnya nggak untung nggak rugi, guys. Nah karena faktornya ada banyak faktor. Yang pertama adalah faktor cuaca, faktor alam. Jadi kadang bertani itu kita juga harus memperhatikan tentang kondisi dan cuaca dan iklim, guys. Oke, singkat cerita akhirnya sekarang saya udah punya lahan kurang lebih ada 22 titik, guys, setara dengan 2,5 hektar, guys. Jadi saya sebelum melaksanakan pertanian ataupun sebelum memulai tanaman, saya dulu udah punya target ataupun sudah punya tujuan. Jadi saya harus punya target besok saya panen, insya Allah mudah-mudahan sukses. Saya akan sedikit membelanjakan uang saya untuk membeli keperluan sarana penunjang pertanian saya, guys. Alhamdulillah tercapai, dan alhamdulillah di tanaman pare kemarin saya punya keuntungan dan alhamdulillah bisa buat beli motor di belakang ini, guys.
dan sisa dari keuntungan lainnya saya gunakan untuk sedikit saya sisihkan ke rekening, dan saya sisihkan untuk beli pupuk kandang dan pupuk toko dan beserta sarana prasarana lainnya guys. Jadi untuk tanaman kemarin, untuk motor ini sebenarnya udah saya idam-idamkan dari dulu guys. Saya pengen punya motor trail yang minimal ya udah lumayan bagus guys. Kalau di tempat saya udah bagus karena saya juga orang kampung. Saya punya motor seperti ini udah alhamdulillah banget, dan alhamdulillah hari ini sudah tercapai. Makasih Allah untuk rezeki hari ini, kemarin, dan ke depannya mudah-mudahan saya masih diberikan rezeki yang halal dan barokah, amin amin ya rabbal alamin guys. Jadi motor di belakang ini adalah motor impian saya dari kecil. Alhamdulillah kemarin saya sudah bisa beli motor ini dari hasil pertanian tanaman pare saya guys. Jadi nggak sia-sia, siang malam saya lembur, saya nemenin orang kerja lembur. Walaupun saya tuh nggak mengelola sepenuhnya, tapi saya itu memanajemen sepenuhnya dari segi keuangan, segi pembelanjaan, baik itu obat-obatan, penanganan, uang lembur, orang kerja, semuanya saya yang ngurusin, dan saya yang bayar semua orang kerja saya atau rekan-rekan kerja saya yang membiayai semuanya guys. Alhamdulillah dari hasil pertanian pare saya itu saya sudah bisa membeli motor di belakang saya ini guys. Kalau dulu sebelum ini saya bisa menjual pupuk dalam 2 bulan, saya bisa menjual 3.000 kantong guys, dan alhamdulillah saya bisa sisihkan untuk membeli kambing guys. Jadi untuk periode ini tanaman pare ini saya sisihkan untuk beli motor guys. Insya Allah mudah-mudahan periode ke depan saya ingin membuat rumah karena saya belum punya rumah. Mudah-mudahan tercapai, amin amin ya rabbal alamin. Semoga saya dijabari oleh Allah, dan teman-teman saya juga ikut mendoakan semoga sukses. Oke, seperti itu guys belakang saya motor saya guys. Oke, karena saya ingin channel YouTube saya bisa berkembang dan saya bisa mengelolanya dan bisa membuat konten yang lebih baik, insya Allah 40% dari hasil monetis ataupun hasil dari YouTuber ini, 40% saya akan gunakan untuk kepentingan orang lain dan kepentingan umum dan untuk bersedekah ya. Mudah-mudahan sukses dan karir saya sukses seperti itu guys. 40% saya kasihkan kepada orang yang membutuhkan ataupun pembangunan tempat-tempat ibadah guys. Mohon dukungan channel saya dengan cara tekan tombol subscribe, like, share, dan komen guys, agar video saya bisa berkembang dan saya bisa lebih semangat dalam membuat konten guys. Terima kasih. Mari kita lihat motor saya guys. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.